Sudah punya Bukayo Saka? Mengapa Arsenal masih mengincar Noni Madueke? Klub mewah, Arsenal bayar transfer Subimendi di atas klausul rilis. Turun tangan langsung, Andrea Berta berangkat ke Portugal. Christian Norgard resmi milik Arsenal. Halo Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sudah punya Bukayo Saka? Mengapa Arsenal masih mengincar Noni Madueke? Peran Madueke menjadi relevan. Pemain sayap Chelsea itu mencatatkan 84% menit bermain musim lalu di posisi yang sama dengan Saka. Dengan bandrol yang kabarnya mencapai 50 juta euro, jelas bahwa Madueke bukan direkrut hanya untuk menghangatkan bangku cadangan. Apakah angka tersebut terlalu tinggi untuk pemain pelapis? Tidak juga. Jika kita melihat bahwa Madueke menawarkan lebih dari sekedar kedalaman skuad. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki karakteristik unik, dua kakinya sama kuat, memiliki insting menyerang tajam, dan fleksibel bermain di kedua sisi lapangan. Menurut data statistik dari Opta, hanya sedikit pemain yang mampu menyeimbangkan jumlah tembakan dengan kaki kiri dan kanan seperti dirinya. Dari seluruh tembakan non-heading musim lalu, 65,8% menggunakan kaki kiri dan 34,2% dengan kaki kanan. Sebuah proporsi yang mengesankan. Madueke pun bukan sekedar pemain yang andal dalam menggiring bola. Ia piawai mengeksploitasi ruang tanpa bola, mirip seperti Gabriel Martinelli. Dengan rata-rata 3,5 tembakan per 90 menit dan catatan 0,42 expected goals non-penalty per 90 menit, ia termasuk dalam jajaran elit Premier League. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Mikel Arteta menginginkan skuad yang tidak hanya dalam dari sisi jumlah, tetapi juga berkualitas tinggi. Pada 2022, ia pernah menantang Saka untuk bermain di setiap laga dan tetap konsisten. Namun, beban berat semacam itu pada akhirnya mengganggu kondisi fisik jangka panjang sang pemain. Kehadiran Madueke akan memberi Arteta fleksibilitas dalam rotasi, memungkinkan Saka mendapat waktu istirahat tanpa penurunan kualitas tim yang signifikan. Selain itu, Madueke bisa menjadi opsi tambahan di sisi kiri, posisi di mana Martinelli tidak seimpresif 2 musim lalu. Klub mewah, Arsenal bayar transfer Subimendi di atas klausul rilis. Langkah ambisius Arsenal dalam bursa transfer kembali menjadi sorotan setelah klub resmi merekrut Martin Subimendi dari Real Sociedad dengan nilai 61 juta euro. Meski gelandang asal Spanyol itu memiliki klausul rilis senilai 52 juta euro, The Gunners justru memilih membayar lebih mahal. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat dan pendukung, mengingat klub bisa saja menebus klausul secara langsung. Namun, laporan terbaru mengungkap alasan finansial di balik strategi tersebut. Arsenal dikabarkan memilih skema pembayaran cicilan agar tetap memiliki fleksibilitas untuk mendatangkan pemain top lainnya musim panas ini. Langkah ini menjadi bagian dari perencanaan cermat manajemen klub dalam menghadapi tekanan regulasi finansial UEFA. Menurut laporan Daily Mail, klausul rilis Subimendi memang bisa diaktifkan di angka 52 juta euro. Namun syaratnya adalah pembayaran harus dilakukan secara penuh dalam satu kali transaksi. Bagi Arsenal, skema pembayaran seperti itu berisiko membatasi kemampuan mereka untuk bermanuver di pasar transfer. Oleh karena itu, mereka memilih membayar 61 juta euro dengan metode cicilan demi menjaga keseimbangan finansial. Pendekatan ini memungkinkan Arsenal tetap membidik pemain mahal lainnya tanpa harus mengorbankan stabilitas anggaran jangka pendek mereka. Strategi semacam ini umum dilakukan klub-klub besar Eropa saat berhadapan dengan regulasi pengeluaran yang ketat. Turun tangan langsung, Andrea Berta berangkat ke Portugal. Arsenal dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan striker tajam milik Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Direktur olahraga The Gunners, Andrea Berta, dikabarkan telah menghabiskan waktu di Portugal guna mempercepat proses negosiasi langsung dengan pihak Sporting.
Meskipun sempat muncul spekulasi bahwa kesepakatan bisa rampung pada minggu lalu, laporan tersebut terbukti terlalu dini. Namun, sejumlah sumber terpercaya menyebut bahwa Arsenal kini berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan transfer Gyökeres yang disebut sangat ingin hengkang ke Emirates Stadium. Bahkan Manchester United, Juventus, dan klub-klub Arab Saudi kabarnya telah ditolak oleh striker asal Swedia itu. Gyökeres disebut siap mengambil langkah ekstrim demi memaksa kepindahan ke Arsenal di jendela transfer musim panas ini. Mengutip laporan dari BBC Sport, Andrea Berta terbang langsung ke Portugal pada akhir pekan lalu untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan manajemen Sporting Lisbon. Tujuannya jelas, mempercepat kesepakatan untuk striker berusia 27 tahun tersebut. Dengan semua indikator yang mengarah positif, Arsenal kemungkinan akan segera mengumumkan perekrutan Victor Gyökeres sebagai tambahan kekuatan di lini depan. Kehadiran striker produktif ini dinilai akan memberi warna baru pada skema serangan The Gunners yang tengah membangun skuad untuk menantang gelar juara musim depan. Christian Norgard resmi milik Arsenal. Ornstein bocorkan detail transfer. Nama Christian Mosquera juga disebut-sebut akan segera merapat. Namun kini Arsenal disebut sudah merampungkan transfer Christian Norgard. Menurut laporan jurnalis terkemuka David Ornstein, gelandang Brentford tersebut telah menyelesaikan tes medis dan menyepakati syarat pribadi dengan Arsenal. Pengumuman resminya diperkirakan akan dirilis akhir pekan ini. Ornstein juga menyebut bahwa Arsenal hanya perlu merogoh kocek sebesar 12 juta euro untuk mengamankan Norgard, sebuah harga yang terbilang murah untuk pemain yang berpengalaman di Premier League. Menariknya, Tottenham juga sempat tertarik merekrut gelandang asal Denmark tersebut. Namun Arsenal yang akhirnya berhasil menyelesaikan transfer ini terlebih dahulu. Kedatangan Norgard mungkin membuat sebagian fans Arsenal bertanya-tanya. Usianya sudah 31 tahun dan ia belum pernah tampil di level tertinggi Eropa. Namun ex-pelatih Premier League Edu Rubio percaya bahwa Norgard bisa menjadi tambahan yang sangat berharga. Christian bisa memutus serangan lawan, melakukan intersepsi, tackle, blok, dan memenangkan duel udara. Dia memungkinkan Martin Odegaard dan Declan Rice untuk fokus pada permainan mereka, sementara dia menjaga lini belakang, kata Rubio kepada BBC. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!